Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasan. Kembali lagi di channel Mas Ricon TAV. Tentunya masih bersama dengan saya Ridwan Purnomo. Oke minasan, kali ini saya akan membagikan kepada minasan semua, karena baru saja saya kemarin, ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 14 Januari 2024. Kemarin tanggal 13 Januari di hari Sabtu, saya baru saja melakukan ujian SSW pengolahan makanan di Jepang. Jadi, kali ini saya akan meng-share atau menceritakan pengalaman saya ketika mengikuti ujian SSW di Jepang. Oke, bagi minasang yang baru saja bergabung di channel Mas Ricon TAV ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tata urutan atau step by step bagaimana sih cara mengikuti ujian SSW pengolahan makanan di Jepang. Apakah sama dengan di Indonesia? Apakah akunnya sama, bisa menggunakan ID Promatic atau tidak? Kita akan bahas di channel ini. Yang pertama, untuk ujian SSW pengolahan makanan di Jepang itu menggunakan bahasa Jepang semua. Di Indonesia pun sama, menggunakan bahasa Jepang semua. Hanya saja untuk cara pendaftarannya, kalau di Indonesia itu bisa menggunakan ID Promatic, yang mana ID Promatic ini bisa untuk mendaftar SSW Kaiku, SSW pertanian, peternakan, kemudian untuk daftar JFT bisa. Itu kalau di Indonesia. Sedangkan kalau di Jepang harus menggunakan akun OTAF sendiri, yang mana ada linknya sendiri untuk mendaftar di situ. Tidak bisa menggunakan ID Promatic yang sama dengan di Indonesia. Kalau minasa membuka ID Promatic, nanti juga ada OTAF. Hanya saja OTAF ini tidak untuk yang ujian di Jepang, untuk ujian yang di Indonesia dan di Filipina. Seperti itu guys. Untuk pengolahan makanan, nanti linknya atau cara daftarnya saya bahas di menit-menit selanjutnya. Oke, yang pertama tadi ya, untuk akun, karena banyak ada pertanyaan, akunnya bisa menggunakan ID Promatic sama atau tidak, ini sudah saya jawab. Yang kedua, untuk pendaftarannya setahun itu ada berapa? Ada juga pertanyaan yang itu. Berdasarkan tahun 2003 kemarin, ketika saya melihat jadwalnya, itu 1 tahun hanya 3 kali, yaitu bulan Januari, kemudian ada lagi di bulan Juni dan September. Ya, ini kalau saya kemarin yang mengikuti itu masih ikut di 2023, hanya saja ujiannya di 2024 bulan 1. Untuk yang tahun 2024 ini nanti jadwalnya akan keluar setelah bulan 3 atau awal April ya, seperti itu guys. Setahun hanya 3 kali. Kemudian untuk ujiannya tertulis atau menggunakan komputer, ini saya jelaskan juga karena banyak sekali pertanyaan yang seperti itu. Untuk ujian SSW pengolahan makanan di Jepang itu tertulis ya, seperti JLPT tertulis. Sedangkan kalau di Indonesia untuk ujian SSW pengolahan makanan itu menggunakan komputer. Oke, ini saya agak lebar sedikit. Kalau di Jepang misalnya JFT, Kaiku, pertanian, peternakan itu ujiannya komputer. Hanya saja untuk yang pengolahan makanan, restoran ini ujiannya tertulis. Kalau di Indonesia semuanya menggunakan komputer. Kalau di Jepang untuk restoran dan pengolahan makanan tertulis. Ya, di garis bawah yang itu. Oke, kemudian untuk daftarnya tadi kan sudah saya jelaskan. 1 tahun hanya 3 kali. Nah, untuk daftarnya ini juga tidak mudah, karena dipilih oleh sistem, bisa mengikuti tidaknya itu nanti ditentukan ketika mendaftar. Jadi untuk lamanya mendaftar ini, kalau misalkan saya ya, secara pengalaman yang kemarin mengikuti ujian SSW pengolahan makanan, saya membuat akun OTAF itu bulan Oktober. Kemudian masa pendaftaran itu November, pada tanggal 27 sampai 30 November. Masa pendaftaran hanya 4 hari. Kan sudah 1 bulanan ya.
dari pembuatan akun sampai ke daftar. Kemudian untuk pembuatan akun ini, Anda mengisi tidak langsung diterima, akan tetapi harus menunggu kurang lebih 5 hari. Nanti baru ada pemberitahuan email masuk bahwa Anda dinyatakan bisa mengikuti pendaftaran ujian atau tidak. Itu baru saja bisa mengikuti pendaftaran atau tidak ya, belum bisa mengikuti ujian atau tidak ya, tolong digarisbawahi. Setelah minasang dapat email, oh boleh mengikuti pendaftaran ujian SSB pengolahan makanan, pada saat itulah Anda bisa mengikuti pendaftaran ujian SSB pengolahan makanan. Ketika sudah mengikuti pendaftaran ujian SSB pengolahan makanan, nanti ada email lagi. Kalau minasang itu mendapat email toseng, artinya itu bisa mengikuti ujian. Kalau rakuseng, itu berarti minasang tidak boleh atau tidak dapat kursi untuk mengikuti ujian SSB pengolahan makanan. Agak ribet kan? Oke, saya ulangi lagi sedikit. Kalau minasang ketika mendaftar ujian SSB pengolahan makanan itu dapatnya email toseng, berarti bisa mengikuti ujian. Kalau rakuseng, itu tidak bisa mengikuti ujian. Minasang gagal di pendaftaran itu dan harus mendaftar lagi di ujian yang berikutnya. Oke, itu untuk masalah pendaftaran ya. Atau nanti minasang saya cantumkan di deskripsi untuk link cara pendaftaran ujian SSB pengolahan makanan di Jepang. Oke, kita lanjut untuk membahas format ujiannya. Ketika saya mengikuti ujian kemarin, itu kan tertulis. Untuk pengawasannya lebih ketat daripada JLPT ternyata. Ketatnya di mana? Untuk dari pertama masuk, itu minasang harus menyiapkan kartu ujian, Zairyo Kado, sama paspor. Di situ dicek, kemudian minasang untuk HP-nya juga dikeluarkan. Di situ juga HP harus dimatikan, kemudian dikasih label dari petugasnya. Oh ini silahkan tempelkan di HP-mu, menunjukkan kalau HP-nya sudah di shutdown atau dalam keadaan mati. Setelah itu kartu ujiannya yang minasang bawa nanti dicek di pihak yang menyediakan atau pengawasnya benar atau tidak data diri Anda. Ketika sudah, nanti kartu ujiannya diambil oleh petugasnya dan kita mendapat kartu ujian baru dari yang sudah disediakan oleh petugasnya. Di situ minasang nanti sudah ditentukan di bangku nomor berapa, itu sudah ada semua. Kalau sudah di situ, nanti untuk pengerjaannya ini sudah masuk sistem penjelasan tentang format ujiannya ya. Soalnya itu ada 40. Oke. Soalnya itu ada 40. Kemudian untuk waktu mengerjakan itu 120 menit. Waktu mengerjakan 120 menit. Coba matene. Untuk mengerjakannya itu waktunya 1 jam 20 menit. Berarti 80 menit ya. Tolong digarisbawahi jangan sampai salah. Untuk waktu mengerjakan soal ujian SSB pengolahan makanan 80 menit atau 1 jam 20 menit. Kemudian untuk soalnya ini bahasa Jepang semua atau tidak? Tentu bahasa Jepang semua. Yang banyak pertanyaan juga, apakah ada furigananya? Apa sih itu furigana? Furigana itu adalah cara baca. Misalnya di atas kanji itu ada cara membacanya, huruf hiragana. Itu ada semua. Oke. Kemudian dari 40 soal itu untuk abjadnya 1, 2, 3. Hanya 3 saja jawabannya. Tidak sampai 4. Minasang disuruh memilih dari soal 1 sampai 40 itu abjadnya 3 saja. 1, 2, 3 atau ABC. Seperti itu guys. Oke. Kemudian nanti juga karena tertulis, minasang harus membawa pensil, penghapus. Cukup itu saja. Terus yang tidak kalah penting ketika mengikuti ujian SSB pengolahan makanan, jika minasang jozu atau mecakuca umai, minasang kalau pintar ketika mengerjakan pengolahan makanan tidak lebih dari saya tidak perlu memerlukan waktu 80 menit, saya bisa mengerjakan waktu selama 35 menit atau 40 menit. Oke, itu misalnya ya. Karena di
SSW pengolahan makanan ini berbeda dengan ketika mengikuti JLPT, meskipun sama-sama tertulis. Kalau ujian SSW pengolahan makanan ini minasang mengikuti ujian kan waktunya 80 menit. Kalau 30 menit sudah selesai, ini misalnya di menit 30 ke atas atau 30 menit lebih 2 menit, 4 menit, 6 menit, itu kalau minasang sudah selesai, minasang boleh keluar. Nah, ini bedanya di situ. Minasang dikasih waktu 80 menit, tapi 35 menit sudah selesai. Oke, boleh keluar, tapi tidak boleh kembali lagi. Nah, itu ya. Boleh keluar, silahkan nanti ngomong petugasnya, oh sudah selesai, nanti disuruh keluar. Karena sudah mengerjakan soal dengan selesai, sudah dicek panitianya oke, minasang boleh keluar. Seperti itu. Kemudian apalagi ya? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk hasilnya itu kurang lebih 1 bulan menunggu, nanti bisa dicek di websitenya OTAF untuk lulus dan tidaknya. Yang penting itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk format ujiannya dan tata cara daftar ujian SSW pengolahan makanan di Jepang. Nanti saya tuliskan di deskripsi, silahkan kunjungi deskripsi saya. Kemudian yang tidak kalah penting, untuk minasang yang ingin belajar tentang SSW pengolahan makanan dan belum punya modul, belum punya contoh soal, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Di situ saya menyediakan soal modul lengkap. Saya jamin lulus kalau minasang belajar dengan itu. Oke, saya kira cukup. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan akhir, meskipun di skip atau tidak. Saya juga ngomongnya tidak terlalu pandai. Semoga bermanfaat. Doga omite kurite. Arigatou gozaimashita. Ja, mata ne. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.